Setelah melalui bencana mengerikan yang melanda kaum Ad, yaitu badai angin topan yang dahsyat, hanya Nabi Hud dan kaumnya yang tetap teguh dalam iman, selamat dari kehancuran itu. Seiring berjalannya waktu, muncul suatu generasi yang dianggap modern pada zamannya. Mereka mendapatkan kelebihan yang mirip dengan kaum sebelumnya, yaitu kaum Ad. Kemampuan untuk membangun struktur megah. Kaum ini adalah generasi kedua dari kaum Ad, dikenal sebagai kaum Samud. Mereka, sayangnya, terlalu sombong dengan kelebihan mereka sendiri hingga akhirnya menyembah berhala. Allah kemudian mengutus salah satu dari kaum mereka, seorang nabi bernama Soleh, untuk berdakwah kepada mereka, mengingatkan akan kebenaran, dan mengajak mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Toros Media. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan simak kisah ini hingga akhir. Nabi Soleh alaihissalam namanya disebut dalam Al-Quran dan termasuk dari 25 nabi yang harus dihafal oleh umat Islam. Nasabnya adalah Soleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Asir bin Iram bin Nuh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam merupakan nabi yang diutus kepada bangsa Samud. Nama Samud berasal dari nama kakek mereka, yaitu Samud saudara Judes. Keduanya merupakan anak dari Asir bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka termasuk ras Arab dari kelompok Al-Aribah yang tinggal di daerah bebatuan antara Hijaz dan Tabuk. Tempat tersebut pernah dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan menuju perang Tabuk bersama pasukan kaum muslimin. Bangsa Samud hidup setelah bangsa Ad. Sebagaimana bangsa Ad, mereka diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala dalam hal membuat bangunan yang megah berupa istana-istana. Bahkan mereka dapat memahat gunung-gunung untuk mereka jadikan sebagai rumah. Mereka pun diingatkan bahwa mereka adalah kaum yang diutus setelah bangsa Ad. Maksudnya adalah agar mereka ingat untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan bangsa Ad. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 74 yang artinya, "Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." Namun segala kelebihan yang mereka miliki bukan rasa syukur kepada Allah yang mereka lakukan, kemudian tunduk beribadah kepadanya semata. Justru kesombongan dan keangkuhan yang mereka tampilkan, dan sebagai wujudnya mereka menjadikan berhala sebagai sesembahannya. Lalu Allah Ta'ala mengutus salah seorang dari kaumnya mereka sendiri sebagai nabi, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Sebagai seorang nabi yang diutus kepada kaumnya, Nabi Soleh alaihissalam langsung berdakwah kepada mereka, yaitu menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Dan kepada Samud, kami utus saudara mereka, Soleh. Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, dan menjadikan kamu pemakmurannya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat sangat dekat, lagi memperkenankan doa hamba-hambanya." Namun, walaupun dengan berbagai pendekatan dan kelembutan budi bahasa yang ditampilkan oleh Nabi Soleh alaihissalam, hal tersebut tidak membuat kaumnya menerima dakwah beliau.
kecuali sejumlah orang dari kalangan lemah yang menerima dakwahnya. Bahkan penolakan mereka disertai dengan berbagai tuduhan dan omongan yang menyakitkan. Di antaranya mereka berkata, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Mereka berkata, "Sesungguhnya kamu adalah seorang dari orang-orang yang kena sihir." Akan tetapi Nabi Soleh menghadapi kerasnya hati kaumnya dengan penuh kesabaran. Dengan sabar, dia menjawab bantahan kaumnya terhadap dirinya. Meskipun hal tersebut tetap tidak menjadikan kaumnya menjadi beriman kepada Allah Ta'ala. Suatu hari, ketika kaum Tsamud berkumpul di tempat perkumpulan mereka, datanglah Nabi Soleh alaihi salam sebagaimana biasa. Beliau mendakwahi mereka untuk beriman kepada Allah, mengingatkan dan memperingatkan mereka. Namun mereka berkata, "Dapatkah engkau mengeluarkan seekor unta untuk kami dari batu ini dengan ciri-ciri yang begini dan begitu?" Mereka menyebutkan ciri-cirinya yang banyak. Kata Nabi Soleh, "Seandainya aku dapat memenuhi permintaan kalian sesuai yang kalian minta, apakah kalian akan beriman dan membenarkan apa yang aku sampaikan?" Lalu mereka menjawab, "Ya." Nabi Soleh memegang janji mereka. Setelah itu beliau menuju tempat sholatnya lalu memohon kepada Tuhannya untuk memenuhi apa yang mereka minta. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan sebongkah batu untuk mereka. Kemudian dari balik batu itu muncul onta besar yang sedang hamil sesuai dengan ciri-ciri yang mereka minta. Kaum Tsamud terperangah menyaksikan kejadian tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Sebuah kejadian yang sangat luar biasa, pertanda kekuasaan yang agung dan dalil yang nyata akan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka banyak di antara mereka yang beriman. Namun masih lebih banyak lagi yang tetap dalam kekufurannya dan menentang dakwah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh menyatakan kepada kaumnya bahwa onta tersebut adalah onta Allah sebagai tanda atau bukti kekuasaannya. Dinisbatkannya onta tersebut kepada Allah sebagai tasyrif dan ta'zim atau pemuliaan dan pengagungan, sebagaimana halnya bait rumah atau abdun hamba yang juga dinisbatkan kepada Allah, Baitullah dan Abdullah. Karena onta itu merupakan mukjizat yang menunjukkan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian Nabi Soleh meminta kaumnya untuk membiarkan onta itu hidup di tengah-tengah mereka dan mencari makan di ladang-ladang mereka. Mereka diminta bergantian dengan onta tersebut dalam memanfaatkan air yang terdapat di sumur mereka. Jika hari itu onta itu minum air dari sumur tersebut, maka kaumnya baru menggunakannya keesokan harinya. Diriwayatkan bahwa mereka minum susu onta tersebut secukupnya. Dalam surah Asy-Syura ayat 115 yang artinya, Soleh menjawab, "Ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari tertentu." Beliau pun mengancam kaumnya agar azab yang pedih apabila unta tersebut mereka ganggu atau mereka sakiti. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Semua ketentuan tersebut merupakan ujian bagi kaum Nabi Soleh, meskipun Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Setelah sekian lama waktu berselang, kaum Nabi Soleh berkumpul untuk membicarakan kondisi yang mereka alami terkait dengan onta tersebut. Kesimpulannya,
mereka sepakat untuk menyembelih onta tersebut agar mereka terbebas darinya dan dapat kembali bebas menggunakan air seperti sedia kala. Maka mereka pun menunaikan kesepakatan yang telah diambil. Onta itu mereka sembelih. Tidak cukup sampai di situ. Mereka bahkan menantang Nabi Shalih alaihi salam untuk mendatangkan balasan sesuai apa yang dia janjikan jika dia benar-benar seorang rasul. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Mereka berkata, "Hai Shalih, datangkanlah apa yang kamu ancam itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Ketentuan Allah terhadap kaum Nabi Shalih alaihi salam segera diberlakukan karena pendustaan dan penentangan mereka terhadap nabinya. Namun sebagai ejekan kepada mereka, Allah memerintahkan Nabi Shalih alaihi salam untuk mempersilahkan mereka bersenang-senang di rumahnya selama 3 hari. Mereka membunuh onta itu, maka Shalih berkata, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari." Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Kaum Nabi Shalih alaihi salam tetap saja tidak mempercayai akan janji yang sudah diambang pintu tersebut. Bahkan mereka justru berniat membunuh Nabi Shalih alaihi salam dan keluarganya di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh akan menyerangnya berserta keluarganya dengan tiba-tiba di malam hari. Kemudian kita katakan kepada pewarisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sungguh kita adalah orang-orang yang benar." Namun Allah membalas makar mereka dengan menimpakan batu kepada orang yang diutus untuk membunuh Nabi Shalih alaihi salam sebagai pendahuluan dari azab yang akan ditimpakannya kepada kaumnya. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula sedang mereka tidak menyadari. Lalu di pagi hari Kamis, hari pertama penantian mereka, wajah mereka kuning pucat. Ketika sore telah tiba, mereka berkata, "Hari pertama penantian telah berlalu." Kemudian pada hari Jumat, hari kedua penantian, wajah mereka memerah. Lalu sore harinya, mereka berkata, "Telah berlalu 2 hari penantian." Keesokan pagi harinya, yaitu hari Sabtu, wajah mereka menguning. Ketika hari telah sore, mereka berkata, "Tenggang waktunya telah habis." Maka di pagi hari Ahad, mereka berada di rumah menanti azab yang akan diturunkan kepada mereka. Mereka sendiri tidak tahu azab apa yang akan terjadi dan dari mana arah kedatangannya. Ketika matahari telah terbit, tiba-tiba terdengar suara dahsyat mengguntur dari langit di atas mereka. Sementara bumi di bawah mereka terjadi gempa. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Akibatnya kaum Nabi Shalih yang ingkar kepadanya mati tersungkur bahkan hancur lebur seakan-akan mereka belum pernah ada sebelumnya. Begitupun rumah-rumah mereka semuanya runtuh akibat kezaliman mereka sendiri. Sementara itu, Allah selamatkan Nabi Shalih dan kaumnya yang beriman dan menjadi pengikutnya dari azab tersebut. Dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Setelah azab reda, Nabi Shalih alaihi salam berkata kepada mereka yang telah dibinasakan tersebut, "Wahai kaumku, bukankah aku telah sampaikan ajaran Tuhanku kepada kalian, dan aku telah menasihati kalian, namun kalian tidak mau mendengarkan nasihat." Apa yang dilakukan Nabi Shalih alaihi salam sama seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kaum kafir yang terbunuh pada perang Badar. Beliau bersabda, "Wahai penghuni Qalib,
Apakah kalian telah menemukan kebenaran janji Tuhan kalian? Sungguh aku telah menemukan kebenaran janji Tuhanku. Kemudian beliau juga bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk kerabat Nabi adalah kalian. Kalian mendustakan aku, sedangkan orang lain membenarkan aku. Kalian mengusir aku, sedangkan orang lain melindungi aku. Kalian memerangi aku, sedangkan orang lain menolong aku. Sungguh kalian adalah seburuk-buruk kerabat Nabi. Kemudian Umar berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengajak bicara orang yang sudah jadi bangkai? Beliau menjawab, demi yang jiwaku ada di tangannya, mereka lebih mendengar dari kalian tentang apa yang aku katakan. Akan tetapi mereka tidak mampu menjawab. Setelah itu Nabi SAW pindah ke Tanah Haram dan meninggal di sana.